Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Ya, sebelumnya teman-teman sudah menonton ya latihan soal tentang getaran dan gelombang part 1-nya. Sekarang kita lanjut ya. Kemarin kita atau tadi ya, enggak kemarin juga. Tadi kita belajar sampai nomor berapa? Yap, sampai nomor 8. Berarti kita lanjut ke nomor 9. Ya, nomor 9. Jika dalam 2 second terjadi 3 gelombang dan jarak antara 2 dasar gelombang adalah 2 meter, cepat lambat gelombangnya adalah, nah kita lihat ya, diketahuinya itu adalah 2 second dan N-nya itu menuju kepada 3 gelombang. Berarti yang ditanyakannya adalah cepat lambat gelombang atau kita lambangkan dengan V. Kita coba jawab. Oke, sebelum itu remember me. Jadi untuk mencari cepat lambat gelombang, kita bisa menggunakan dua rumus ya. Bisa menggunakan lambda per T atau panjang gelombang per periode, ataupun lambda kali V atau panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, karena di dalam soal belum diketahui periodenya berapa, frekuensinya berapa, dan lambdanya berapa, jadi kita harus cari dulu, karena di sini saya akan ngambil yang lambda kali frekuensi, jadi kita harus cari dulu lambda dan frekuensinya. Nah, sebelum itu coba kita gambarkan terlebih dahulu ya, kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, sekarang kita cari panjang gelombangnya dulu ya, lambdanya. Jika kan ini pertanyaannya, jika dalam 2 second terjadi 3 gelombang, berarti kalau 3 gelombang terdiri dari 3 lembah dan 3 bukit. Jarak antara 2 dasar gelombang adalah 2 meter. Nah, ini jarak antara dasar gelombang itu 2 meter. Cepat lambat gelombangnya adalah, nah dari jarak 2 meter ini terhitung 1 gelombang. Ya, jadi itu ada 1 bukit dan 1 lembah ya kalau disatukan. Jadi 1 lambda itu sama dengan 2 meter. Lalu kita cari frekuensinya. Kita bisa menggunakan rumus yang ini, N per T ya, jumlah getaran per waktu. Jumlah getaran, bukan jumlah getaran, jumlah gelombang ya. Jumlah gelombang per T. Jadi 3 per 2 Hz. Nah, sekarang kita masukkan, maka V-nya itu lambda kali F sama dengan 2 kali 3 per 2 sama dengan 3 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut. Nomor 10. Frekuensi yang dimiliki oleh sebuah gelombang adalah 50 Hz. Jika panjangnya 3 meter, cepat lambat gelombangnya adalah, nah yang diketahuinya, F-nya itu sama dengan 50 Hz dan lambda-nya itu 3 meter. Yang ditanyakannya adalah V atau cepat lambat gelombang. Nah, coba kita jawab. Tadi kita masih ingat ya, untuk mencari rumus V ini, kita karena yang diketahuinya lambda dan frekuensi, kita langsung saja kalikan ya. Jadi 3 kali 50 hasilnya 150 meter per second. Jadi jawabannya adalah jelas ya, yang D. Oke, cukup gampang ya. Kita lanjut. Nomor 11. Jika sebuah getaran memiliki frekuensi 1 kHz, periode getarannya adalah, seperti yang diketahuinya, F-nya itu 1 kHz. Ingat, satuan dari frekuensi itu kan kHz atau Hz? Ya, satuannya adalah Hz. Berarti kita harus ubah dulu ya, dari 1 kHz ke Hz berapa? Berarti sama dengan 1000 Hz. Nah, ditanyakannya adalah periodenya. Jawab. Nah, untuk mencari periode, kita ingat F lagi, rumusnya itu adalah 1 per F, atau 1 per frekuensi.
Kita langsung masukkan saja. 1 dibagi 1000 sama dengan 0,001 second. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut, nomor 2. Dalam rambatan bunyi di udara, titik-titik. Nah, jawabannya adalah, ketika getaran bunyi yang merambat di udara berupa rapatan dan regangan di molekul udara, jadi ketika dirambati bunyi, molekul-molekul tersebut bakal bergetar, tetapi getarannya hanya sebatas maju dan mundur di titik seimbangnya saja. Nah, oleh karena itu, walaupun bunyi merambat, molekul-molekul udara tidak ikut berpindah. Jadi intinya, kalau di sini coba kita dari yang D. Molekul udara diam. Di sini berarti lebih tepatnya itu adalah yang C ya, molekul udara bergerak molekul udara bergerak maju mundur dari titik seimbangnya. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, yang A, molekul kenapa enggak yang A bergerak membentuk lembah dan gunung? Kurang tepat ya, karena kalau yang membentuk lembah dan gunung itu ciri khas dari gelombang transversal, sedangkan getaran gelombang bunyi ini dia termasuk ke dalam contoh gelombang longitudinal. Jadi kurang tepat. Yang B, molekul udara ikut berpindah. Jelas ya, karena kalau ketika bunyi bergetar, ya rambatan bunyi di udara ini, molekul udara itu tidak berpindah. Yang D, molekul udara diam di tempat. Dia itu nggak diam, tapi dia bergerak, tapi tidak ikut berpindah ya. Jadi yang lebih tepat itu jawabannya yang C. Kita lanjut nomor 13. Jika frekuensi suatu gelombang adalah 250 Hz, periode gelombang tersebut adalah, kita tulis yang diketahuinya itu adalah frekuensinya sama dengan 250 Hz. Yang ditanyakannya adalah periode atau T. Jadi bisa kita eksekusi ya. T sama dengan 1 per F. 1 dibagi F, kita masukkan F-nya 250 sama dengan 0,004 second. Jadi jawabannya yang B. Yap, betul ya. Lanjut. Nomor 14. Gelombang transversal yang merambat pada seutas tali sepanjang 1,1 meter membentuk 6 buah bukit dan 5 buah lembah. Panjang gelombangnya adalah, coba kita diketahuinya dulu. Jadi kita coba gambarkan terlebih dahulu ya untuk menjawab soal nomor 14 ini. Karena yang diketahuinya itu membentuk 6 buah bukit. Kita hitung di sini ada 6 ya bukitnya. Yang di atas itu bukit berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 5 buah lembah, berarti lembah itu yang di bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini panjangnya itu 1,1 meter. Panjang gelombangnya adalah, berarti yang ditanyakannya adalah lambdanya. Ya, kita langsung eksekusi. Nah, ini berapa gelombang sih di sini? Ya, karena ada 6 buah bukit dan 5 buah lembah, berarti panjang gelombangnya, bukan panjang, jadi lambda itu 5,5 lambda sama dengan 1,1 meter. Berarti kalau misalnya kita hitung nih, lambda sama dengan kita 1,1 dibagi 5, dipindahkan ya ruasnya 1,1 per 5,5 dan hasilnya adalah 0,2 meter. Loh, kok nggak ada? Ingat di sini soalnya itu kan sentimeter. Oke, berarti kita harus konversi dulu dari meter ke sentimeter. Berarti dari meter ke sentimeter itu dikali 100 ya. Di 0,2 kali 100 sama dengan 20 cm. Yap, berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjut. Yang terakhir nih, berikut ini yang merupakan contoh gelombang transversal adalah, coba kita jawab.
Nah, kita ingat-ingat lagi ya, bahwa berdasarkan arah getaran dan rambatannya, gelombang terbagi menjadi dua. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Sekarang kita analisis dulu nih satu-satu. Kita analisis dari yang D dulu deh. Gelombang elektromagnetik dari cahaya matahari. Kurang tepat ya. Gelombang tekanan saat terjadi gempa bumi juga kurang tepat. Gelombang bunyi yang merambat di udara, gelombang bunyi kan maksudnya ke dalam gelombang longitudinal. Gelombang terus yang A itu gelombang yang merambat pada benang saat kamu bermain telepon-teleponan dengan temanmu. Ingat, ini masuknya ke dalam gelombang tali ya. Bisa juga kayak gelombang tali. Nah, berarti jawabannya yang A. Nah, jadi gelombang yang merambat pada benang saat kamu bermain telepon-teleponan dengan temanmu akan membentuk gelombang transversal. Seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang keliru, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa yang menurut teman-teman ingin ditanyakan atau ada koreksian. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap di rumah saja ya.